Waduh, Bro Andrew mah nggak kuat. antitesa cacing-cacing naga-naga. Karena cacing-cacing naga-naga ini berhubungan erat dengan jam tidurmu. Penting itu, jam tidurmu itu kamu bisa tidur Sama Indomie. mau dolar 20.000, mau dolar 100.000. Terus kamu nyalain, pemerintah salah, aku nggak usah kerja lah. Ngawur kok ini negaranya. Justru kamu itu mau dolar berapapun, apapun itu tetap kamu fokusnya kamu mau ngapain, kamu mau kerja. Wah, petinggi-petinggi OJK semua saya bilang, biar cepat ya rapatnya. Kita semua di sini kan sama-sama satu ruangan pasti cari duit lah. Udah nggak usah basa-basi lah gini-gini. Waduh, baru tahu aku. Ternyata nggak bisa kayak gini. Ternyata dari sana belakangnya aku tahu apa yang terjadi ke aku gimana gitu. Oke, kita udah lama nggak podcast nih sama Bro Andrew. Nah kan kalau misalnya kita ngomongin risk profile ya, kan risk profile orang itu beda-beda. Ada yang di ujung spektrum ya, cacing-cacing naga-naga ya kayak Bro Andre Hakim lah gitu. Habis itu kalau misalnya ada yang beresiko juga, tapi relatively diversified, itu kayak misalnya kayak Bro Rifan. Terus ada yang di tengah nih, kalau misalnya gue gitu kan, ada yang low risk-nya banyak, tapi yang ini agak balance lah. Ya bisa dibilang kalau misalnya saat ini mungkin 60-40 gitu, kiri kanannya. Terus ada di ujung spektrumnya lagi nih, yaitu adalah Bro Andrew, yang happy dengan return 6-7% per tahun, ya kan. Kalau misalnya taruh di obligasi segala macam, mungkin ya gara-gara Bro Andrew kan juga make money dari bisnis gitu kan. Dan melihat bagaimana pergerakan IHSG tahun ini, dan juga pergerakan kripto dan Bitcoin tahun ini, kayaknya Bro Andrew outperform semuanya. Jadi gimana Bro, apa kabar? Lo lagi fokus apa sampai akhir tahun ini? Halo, apa kabar Leon? Baik. Podcast lagi, berapa tahun ya? Udah lama. Pokoknya Bro Andrew bakal jadi langganan lah. Karena ada orang yang ngasih masukan tentang kripto, tentang saham. Nanti minggu depan gue ada tentang forex nih, ada Bro Tito namanya. Oke. Baru pengen belajar juga. Sekarang kalau misalnya Bro Andrew kan langganan bagian bisnis gitu. Diversifikasi nih Leon. Diversifikasi orang yang podcast. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya menurut lu ya, kalau itu berarti lu tidak pernah sekalipun ya pinjam duit buat beli bisnis saja belum pernah atau hampir tidak pernah buru-buru buat saham kan, leverage buat saham gitu ya. Enggak lah berarti. Waduh. Bro Andrew mah super kuat. antitesa cacing-cacing naga-naga. Karena cacing-cacing naga-naga ini berhubungan erat dengan jam tidurmu. Penting itu, jam tidurmu itu kamu bisa tidur Sama Indomie. Kalau market lagi gini, Indominya nambah. Iya, jadi aku nggak mau pada saat market turun itu jam tidurku itu berkurang atau nggak bisa tidur dan makananku berubah, nggak mau aku itu. Ya. Ini ada orang yang nanya berapa persen masuk ke saham dari hasil bisnis, cash harus berapa? Tadi kan Bro Andrew udah share. Nah itu sesuaiin aja portfolionya. Kalau orang ada mau advice ya? itu. Kayak gimana? Ada advice kayak gimana? Jadi dia dapat cash flow dari bisnis. Gitu. Nah itu gitu. Advice-nya adalah itu bukan dari dapat cash-nya berapa banyak, tapi adalah cash flow-nya terhadap perusahaanmu itu gimana. Apakah cash flow-nya itu hijau terus, kamu ekspansinya itu nggak perlu dana yang besar sehingga kamu boleh masuk saham lebih besar. Tapi kalau cash flow-nya seret terus, ya jangan punya saham sama sekali lah. Itu mendingan buat dana darurat. Gimana cara generasi milenial dan Gen Z yang bukan pewaris accumulate wealth selain lewat financial market? Soalnya kalau misalnya kerja doang pasti sulit. Soalnya tertekan biaya hidup dan inflasi kebutuhan lainnya. Side hustle pun nggak membantu banyak di kondisi kayak sekarang. Sedangkan waktu dan tenaga yang bisa kita tukar itu terbatas. Nah, sayangnya apa ya? Kayak yang gue rasakan tuh emang Bro Andrew ini outlier ya. Sama lah ya kan. Makanya kayak orang-orang yang di sini kebanyakan outlier. Kadang-kadang pusing juga ini gimana nih orang-orang pada ATH semua. Dan sedangkan kan ekonomi kan kayaknya sekarang banyak yang rasakan tuh susah, rupiah sampai sekarang balik lagi ke 18.000 gitu misalnya. Kayak apa ya, kayak what can they do gitu buat anak-anak muda? Apakah advice adalah buat mereka explore ke bisnis kah? Harus coba cari jati diri di sana atau kayak gimana gitu? Untuk anak-anak muda? Iya. Pertanyaan adalah untuk milenial dan Gen Z. Untuk milenial dan Gen Z yang bukan pewaris. Yang bukan pewaris, kamu lihat berita itu jangan mempengaruhi kehidupanmu sih. Mau dolar 20.000, mau dolar 100.000. Emang kalau dolar 100.000 terus kamu nyalain, pemerintah salah, aku nggak usah kerja lah. Ngawur kok ini negaranya. Itu salah gitu loh. Justru kamu itu mau dolar berapapun, apapun itu tetap kamu fokusnya kamu mau ngapain, kamu mau kerja. Jadi jangan nunggu regulasi pemerintah ini yang cocok buat aku bisnis apa ya. Kelamaan kamu nunggu kayak gitu loh. Itu banyak sih orang. Jadi kayak ada something to blame gitu. Aku nggak mulai bisnis karena dolarnya gini. Aku nggak mulai bisnis karena kamu lihat sendiri pemerintahnya lagi kayak gini gitu loh.
Tapi kan ada outliers lain yang bilang, aku mulai bisnis, ya memang saatnya aja, memang aku mau coba gitu loh. Nah, tapi ini di ekonomi ini, oh iya masa sih ekonomi gitu? Jadi jangan disambung-sambung gitu menurutku.